Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang turunan fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya jelaskan mengenai turunan fungsi, turunan pertama fungsi. Nah, turunan pertama fungsi ini ada kaitannya dengan konsep limit yang sebelumnya kalian telah pelajari di bab 1. Konsep limit, jadi f aksen x, jadi dimisalkan suatu fungsinya adalah fx, ax pangkat n. Ya, jadi lebih gampangnya gini, maka turunan pertamanya atau f aksen x adalah limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ini kalau kalian lihat di LKS halaman 35, di situ setelah dijabarkan dengan konsep dasar limitnya kan h mendekati 0, maka di sini pembuat nolnya adalah h itu sendiri. Jadi nanti hanya ini dicoret sama yang atas. Jadi setelah hanya dicoret, dengan yang atas, setelah itu disubstitusi h sama dengan 0 ya, disubstitusi. Nanti menghasilkan n kali a pangkat x n-1. Nah, di sini contohnya. Nah, ini kan jadi turunannya ya. Turunan pertamanya adalah dari ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n kali ax pangkat n-1. Misal fx-nya adalah yang gampang aja ya, 5x kuadrat. Nah, maka f aksen x kalau pakai limit ini, limit h mendekati 0 ya, fx plus h. Fx-nya kan ini. Berarti fx plus h, maka x-nya diganti dengan x plus h. Jadi saya tulis dulu, x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, maka fx plus h-nya h mendekati 0, maka tinggal 5 dalam kurung x plus h pangkat 2 min fx-nya adalah 5x kuadrat per h. Nah, setelah itu dijabarkan limit h mendekati 0, 5 dalam kurung x kuadrat plus 2hx ya, karena di sini hanya suatu bilangan, si pembuat 0. Jadi di sini konsepnya variabelnya adalah x. 2hx plus h kuadrat min 5x kuadrat. Nah, setelah itu sama dengan limit h mendekati 0. Ini 5-nya masuk ya. Jadi 5x kuadrat plus 10hx plus 5h kuadrat dikurangi 5x kuadrat. Nah, ini 0 ya, per h. Nah, setelah itu di sini kan ada h. Jadi hanya bisa keluar dalam kurung 10x ditambah 5h. Ya kan? Maka hanya bisa dicoret si pembuat nolnya. Nah, setelah itu disubstitusi. Jadi 10x yang disubstitusi hanya ya. Jadi 10x ditambah 5 kali 0. Jadi 0. Hasilnya 10x. Maka 10x ini adalah turunan pertama dari apa tadi? 5x kuadrat. Oke. Nah, 5x kuadrat kalau diturunkan biasa yang kalian sudah pelajari. Nah, ini turunan biasanya kan tinggal 2 kali 5 x pangkat 2 min 1 gitu kan. Jadi 10x. Nah, akhirnya terbukti di sini menggunakan limit juga 10x. Jadi intinya turunan itu konsep dasarnya dari limit. Maka dirumuskan seperti ini. F aksen x, ketika fx-nya x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah n dikali ax pangkat n-1. Jadi langsung pakai rumus ini, rumus yang udah jadi. Jadi tanpa melewati limit dulu gitu. Tapi ini kalian harus tahu asalnya turunan ini dari mana, dari limit. Lalu sifat-sifat turunan fungsi ada di halaman 35 LKS.
Nah, di situ sifat yang pertama, turunan Y sama dengan C. Saya tulis saja ya. Yang pertama, ketika Y sama dengan C, atau di sini boleh Fx, boleh Y sama dengan C. C suatu konstanta, maka turunannya, kalau pakai Fx berarti pakai F aksen X turunannya. Kalau pakai Y sama dengan berarti harus Y aksen. Oke, sama dengan 0. Nah, misalkan Y sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Berapapun konstantanya di sini, walaupun 10.000 atau berapa, tetap turunannya 0. Yang B, turunannya Y sama dengan K kali U, atau Fx sama dengan K kali U. Jadi U-nya ini bisa suatu fungsi lagi. Jadi misalkan K-nya misalkan 5 kali U-nya adalah X pangkat 5, seperti itu. Jadi K-nya tetap, turunannya K-nya tetap, lalu U-nya diturunkan. Gitu. Atau kalau pakai simbol, boleh pakai simbol begini, boleh pakai simbol dy diturunkan terhadap x, karena di sini variabelnya x. Ya, dy per dx sama dengan k dikali, karena di sini u, maka du per dx. Nah, sama dengan ini. Jadi ini dy per dx sama dengan 0. Gitu. Jadi simbolnya macam-macam ya. Ada yang y aksen, ada yang f aksen x, ada yang dy per dx. Selanjutnya yang C, ketika Y sama dengan U plus V atau U min V, artinya ada dua fungsi yang ditambah atau dua fungsi itu yang dikurangi, seperti itu. Itu maka Y aksennya adalah U aksen ditambah atau dikurangi V aksen. Misal Y sama dengan 2x kuadrat plus 5. Nah, ini kan sebenarnya ada dua kan, dipisahkan oleh tambah plus, oleh plus, maka Y aksennya adalah turunannya ini, berarti 4x, pakai aturan yang tadi, dikali kurangi 4x ditambah 0. Nah, jadinya 4x. Sifat yang keempat. Yang keempat itu adalah perkalian. Jadi U dikali V. Maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi jangan sampai kebalik. Kebalik pun tidak apa-apa karena di sini ada plus ya. Kebalik pun tidak apa-apa. Tapi ini kalian penting untuk hafalannya yang pembagian, yang F. Gitu. Jadi lebih gampang U aksen V ditambah UV aksen. Yang E, Y sama dengan U pangkat N. Nah, ini sudah tahu ya. Y aksennya adalah yang ini dikali ya. Lalu dikurangi 1. Tetapi dikali oleh, karena di sini konsepnya adalah dy per dx, artinya apa? Diturunkan terhadap x, bukan terhadap u. Jadi variabelnya adalah x, bukan u. Paham? Jadi n kali u pangkat n-1 tetap, tapi dikali dengan turunannya u. Nah, contohnya apa? Ini namanya aturan rantai. Aturan rantai. Aturan rantai ini seperti apa? Contohnya di halaman 38 di LKS ya. Halaman 38 yang nomor 1C. Nomor 1C adalah fx-nya ini 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus 4x min 1 pangkat 3. Nah, ini biasanya ditandai dengan kurung yang besar. Kurung besar ini dia sebagai U. Dia sebagai U. Jadi intinya adalah fx itu U pangkat 3. Mirip sama ini kan? U pangkat 3. Tetap. Jadinya turunannya N dikali U pangkat N-1 dikali turunannya U. Nah, ini namanya aturan rantai. Saya menyebutnya turunan luar dikali turunan dalam. Jadi F aksen X-nya, turunan luarnya dulu. Jadi yang luar dulu, yang luarnya kurung. Jadi ini ya, sambil dibandingkan sama yang E, coba dibandingkan sama yang E ini. Turunan luarnya dulu, ini kan di luar N ini sebagai 3 ini kan, ya. 3 sebagai N. Jadi di luarnya kurung itu dikali. Jadi seperti turunan biasa, 3 dikali U pangkat N-1. U-nya tetap saya tulis semua ini, harus tetap ditulis. Plus 4x-1 pangkat 3 kurang 1, 2. Lalu dikali U aksen, berarti dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah U-nya. Turunan luar dikali turunan dalam. Turunan dalamnya U-nya apa?
dikali dengan turunan dalam. Turunan dalam adalah yang di dalam kurung. Jadi U aksen adalah turunan dalamnya. Jadi turunannya ini apa? 4 kali 2, bisa ya, 8x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah kali kurangi 2x ditambah 4. Yang ini jadi 0. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa dikasih kurung karena ini dikali, ya kan? Ini dikali. Karena di sini ada tambah sama kurang, oke? Nah, sudah jadinya seperti ini. Mau dijabarkan boleh, tapi ini kalau dijabarkan kan panjang ya. Jadi nggak perlu. Jadi cukup seperti ini. Kalau di pilihan ganda ini sudah ada. Bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya adalah yang F. Yang keenam. Sifat yang keenam adalah pembagian. Nah, mirip sama yang perkalian. U aksen V, tetapi di sini kurangi U V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini harus dihafalkan ya. Nah, di sini tetapi ada syarat V-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya tidak boleh per 0 di sini. Oh, aturan rantai ada di halaman 36 ya. Di situ ada aturan rantai, bisa kalau contoh saya masih kurang paham, kalian bisa dilihat di halaman 36, itu sudah ada penjelasannya, ada contohnya. Turunan luar dikali turunan dalam gitu. Yang E tadi.